Halo sahabat sosiologi, hari ini kita akan mempelajari materi kelas 10 pada bab pertama ya, berkaitan dengan konsep dasar sosiologi. Namun sebelum itu, mohon maaf ya, karena video ini adalah video pertama yang saya buat, jadi otomatis mungkin ada beberapa kesalahan yang terjadi karena wajar ya, ini pertama saya membuat video semacam ini. Yang mana tujuannya supaya eh, adik-adik yang belajar sosiologi, terutama di SMA N2 Semarapura, itu bisa mengingat kembali terkait dengan materi yang sudah saya ajarkan ketika di sekolah. Nah, oke. Eh, Terkait dengan materi kali ini, kita akan membahas konsep dasar sosiologi. Nah, yang akan saya bahas ini adalah materi yang sifatnya general, masih umum, pemahaman-pemahaman dasarnya. Nanti kemudian kita mungkin akan buat videonya kembali di pertemuan berikutnya untuk mengupas lebih dalam lagi terkait dengan materi ini. Jadi, pada materi konsep dasar sosiologi itu ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian sosiologi, kemudian nanti juga kita akan bahas sejarah sosiologi, kemudian ciri-ciri ilmu sosiologi, serta yang terakhir adalah objek kajian sosiologi. Nah, jadi yang akan saya bahas sekali lagi adalah sifatnya yang mendasar. Jadi nanti kita akan bisa di video-video berikutnya mungkin kita akan bisa membuat ya materi yang lebih kompleks lagi tentang konsep dasar ini. Oke, yang pertama. Nah, yang pertama berkaitan dengan pengertian sosiologi. Nah, jadi sosiologi itu apa sebetulnya? Jadi sosiologi itu secara bahasa dia diambil atau diadopsi dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata di sana ada sosius dan logos. Nah, sosius itu sebetulnya diartikan sebagai teman atau kawan sebetulnya di sana. Kemudian logos itu adalah ilmu. Nah, namun saya tambahkan di pengertian sosius itu bisa diartikan sebagai masyarakat. Sebab ilmu sosiologi ini tidak bisa kita artikan bahwa ilmu yang mempelajari tentang teman. Jadi tidak se apa ya istilahnya itu tidak sedasar itu, tidak sesederhana itu. Bukan ilmu membahas tentang teman, bukan. Tapi ilmu teman di sini itu bisa diartikan menjadi masyarakat, dan lain-lain. Nah, jadi makanya saya tambahkan pengertiannya teman atau masyarakat di sini. Jadi tadi sosiologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, ada sosius dan ada logos. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, masyarakatnya ini nanti kan ada banyak definisi dia. Di beberapa tokoh sosiologi mendefinisikan sosiologi nanti kan banyak sekali dia di sana. Nah, cuma secara general atau secara umumnya kita bisa mendefinisikan bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nanti adik-adik semua, sahabat sosiologi, itu bisa melihat lebih dalam lagi ya terkait dengan materi ini. Nanti bisa di searching tokoh-tokoh sosiologi yang mendefinisikan sosiologi itu seperti apa itu sangat banyak sekali di sana. Oke, selanjutnya, istilah sosiologi itu pertama kali itu dikemukakan oleh seorang filsuf atau sosiolog yang bernama Auguste Comte. Nah, ini merupakan filsuf yang berasal dari Prancis. Nah, makanya karena dia yang pertama kali mencetus istilah sosiologi, makanya dia dianggap sebagai bapak sosiologi di sana. Namun untuk perlu sahabat sosiologi semua pahami bahwa konsep sosiologi itu sudah ada dari zaman Yunani kuno pada saat itu. Mulai dari filsuf seperti Aristoteles, Plato, Socrates, itu sudah menggunakan pendekatan sosiologi dalam eh, berpendapat tentang konsep bernegara yang baik dan lain sebagainya. Nah, namun sosiologi sebagai sebuah ilmu itu baru muncul akibat adanya
eh, apa istilahnya, sebutan atau pembagian yang dicetus pertama kali oleh Auguste Comte, sehingga dia dianggap sebagai bapak sosiologi di sana. Dan untuk informasi lagi, dulu sosiologi itu masih tergabung dengan ilmu filsafat, ya. Dan kategorinya dia bisa kita katakan sebagai ilmu yang bernama social science. Jadi konsepnya itu semacam itu, kemudian baru dicetuslah oleh si Agus Comte sehingga menjadi nama sosiologi. Nah, jadi begitu ya sejarah singkatnya. Mulai dari pengertian dan istilah sosiologi itu siapa yang pertama kali menggunakan istilah itu. Nah, di sini selanjutnya sejarah sosiologi. Nah, sejarah sosiologi itu sebetulnya dilatar belakangi oleh dua peristiwa besar pada saat itu. Ada yang pertama revolusi industri di Inggris dan yang kedua adalah revolusi Prancis. Nah, revolusi industri Inggris itu apa? Nah, jadi kita harus tahu dulu revolusi itu maksudnya apa. Revolusi itu adalah perubahan yang terjadi secara cepat. Nah, kalau yang perubahan terjadi secara lambat itu disebut dengan evolusi. Jadi bisa sahabat sosiologi nanti bedakan mana yang dimaksud dengan revolusi dan mana yang dimaksud dengan evolusi. Nah, revolusi ini adalah perubahan yang terjadi secara cepat ya di sana. Nah, kemudian balik lagi ya ke topik pembahasan bahwa sosiologi itu lahir karena adanya dua peristiwa ini. Pertama ada revolusi industri di Inggris dan yang kedua adalah revolusi Prancis. Nah, revolusi industri di Inggris itu berkaitan dengan revolusi pada bidang ekonomi. Nah, bidang ekonominya maksudnya apa? Jadi pada saat itu terjadi perubahan ya, di sektor industri yang mana yang semulanya pekerja industri itu didominasi oleh penggunaan tenaga manusia itu beralih dengan menggunakan tenaga mesin di sana. Sehingga dengan peralihan semacam itu memunculkan berbagai masalah sosial. Contoh misalnya banyak orang yang di PHK, kemudian banyak terjadi pengangguran, kemudian banyak terjadi konflik dan lain sebagainya. Jadi ilmu sosiologi itu pertama lahir dari peristiwa revolusi industri di Inggris. Namun yang perlu sahabat sosiologi pahami, sosiologi pada awalnya tidak membahas soal revolusinya, tapi yang dibahas itu adalah dampak daripada revolusinya. Nah, jadi bukan sosiologi pada saat itu tidak berfokus kepada bagaimana proses terjadinya revolusi industri di Inggris, kemudian siapa saja yang terlibat dalam revolusi industri di Inggris dan lain sebagainya. Tapi objek kajiannya atau yang menjadi pembahasan para sosiolog pada saat itu berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari adanya revolusi industri di Inggris. Nah, itu yang pertama. Kemudian sama juga dengan peristiwa yang kedua yang terjadi di Prancis. Jadi revolusi Prancis itu, jadi pada saat itu eh, masyarakat Prancis itu kan dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Louis ke-16. Nah, jadi peristiwa terjadi pada saat itu, masyarakat itu banyak atau melakukan tindakan yang mana berniat untuk menggulingkan Raja Louis 16. Karena Raja Louis 16 ini dikenal atau sistem pemerintahan pada saat itu adalah sistem pemerintahan monarki absolut. Nah, sehingga apapun yang ada di sebuah negara itu harus dalam persetujuan si Raja Louis 16. Nah, sehingga sebelum peristiwa itu makanya Eropa itu disebut dalam tahap kegelapan atau Dark Age namanya di sana. Nah, karena terjadinya pola kepemimpinan yang monarki absolut semacam itu. Sehingga dari kepemimpinan itu kan susah sekali tuh munculnya ilmu pengetahuan, kemudian kebenaran yang selalu atas dasar persetujuan raja dan lain sebagainya. Sehingga hal itulah yang memicu masyarakat Prancis pada saat itu berniat untuk menggulingkan Raja Louis XVI karena sifatnya yang begitu diktator ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian sosiologi itu lahir ya setelah peristiwa itu terjadi. Jadi karena terjadinya revolusi di Perancis itu banyak daerah-daerah yang juga melakukan tindakan yang serupa, melakukan revolusi semacam itu sehingga banyak terjadi konflik
yang konflik-konflik yang terjadi di Eropa. Jadi ada dua tadi ya, latar belakang peristiwa yang mengakibatkan terbentuknya ilmu sosiologi. Tapi ingat, sekali lagi, sama halnya dengan revolusi industri di Inggris, revolusi Perancis ya tidak membahas soal bagaimana revolusi itu terjadi. Tapi yang dibahas adalah dampak akibat adanya revolusi yang ada di Perancis. Jadi tadi kan karena banyak sekali orang yang melakukan atau yang terinspirasi lah bahasanya dengan revolusi yang terjadi di Perancis, sehingga banyak sekali terjadi permasalahan sosial di sana, mulai dari konflik, kekerasan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga hal itulah yang mendorong banyak filsuf untuk mencari kira-kira bagaimana sih cara menyelesaikan masalah akibat adanya dua revolusi tadi. Sehingga lahirlah ilmu sosiologi. Karena pada saat itu ya belum ada ilmu yang membahas soal bagaimana menyelesaikan masalah-masalah manusia. Karena ilmu pada saat itu kan berfokus kepada ilmu yang sifatnya sains, matematika, ilmu bintang, dan lain sebagainya. Jadi itu ya sejarah singkat lahirnya eh, sosiologi. Kemudian sosiologi itu secara ilmu atau sebagai sebuah ilmu itu dicetus dan dipopulerkan oleh tiga tokoh ini. Yang pertama tidak lain dan tidak bukan itu Agus Kom ya. Agus Kom yang kita kenal sebagai bapak sosiologi. Karena dialah orang yang pertama kali mencetus istilah sosiologi di sana. Nah, kemudian sosiologi ini menjadi lebih populer di Eropa setelah Herbert Spencer itu menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Principle of Sociology. Jadi karena buku yang dibuat oleh Herbert Spencer, jadi banyak tokoh yang memiliki minat ya akan belajar sosiologi atau mengkaji permasalahan sosiologi di sana. Kemudian yang ketiga ada Emil Durkheim. Jadi Durkheim ini dialah yang membuat ilmu sosiologi menjadi ilmu yang metodologis begitu. Jadi ada pendekatan-pendekatan ilmiah yang digunakan dalam menjelaskan sebuah masalah sosial di masyarakat. Jadi Emil Durkheim ini yang membuat ilmu sosiologi ini dianggap sebagai ilmu yang ilmiah dan metodologis gitu. Jadi ada tiga tokoh tadi yang memperkenalkan atau yang mencetus adanya sosiologi. Pertama di sana ada Agus Kom sebagai bapak sosiologi karena dia yang pertama kali mencetus istilah sosiologi. Kemudian sosiologi mulai dipopulerkan di Eropa oleh Herbert Spencer berkat bukunya yang berjudul The Principle of Sociology. Kemudian sosiologi itu menjadi sebuah ilmu yang sifatnya ilmiah dan metodologis itu akibat pemikiran dari Emil Durkheim. Jadi ada tiga tokoh tadi ya di sana. Nah selanjutnya, nah masuknya sosiologi di Indonesia. Jadi sosiologi itu sebetulnya kan tadi itu sama aja dengan sejarah sosiologi di awal. Jadi sosiologi juga eh, sudah ada di Indonesia sejak zaman dulu sebetulnya. Jadi eh, orang tua yang menemukan bangsa Indonesia ataupun sebelum menjadi sebuah bangsa Indonesia, rata-rata mereka sudah menggunakan konsep sosiologi dalam menyusun negaranya, menyusun wilayahnya dan lain sebagainya. Sebut saja misalnya dengan Gajah Mada ya. Gajah Mada kan dia mengikuti atau berpegang teguh pada karya Kakawin Sutasoma dari Butan Tular yang mana konsepnya itu kan konsep sosiologis di sana tuh. Nah, kemudian eh, Bapak Proklamator juga kan dia sangat sosiologis tuh di sana. Nah, jadi sosiologi pun sudah ada sejak zaman dulu di Indonesia, mulai dari zaman kerajaan sebelum menjadi Indonesia hingga menjadi sebuah negara Indonesia itu rata-rata pendirinya, pendiri bangsa kita itu sudah menggunakan pendekatan sosiologis. Gitu. Nah, namun kalau kita berbicara sebagai ilmu, itu sosiologi itu mulai masuk di Indonesia pada tahun 1934. Nah, ketika Sekolah Tinggi Hukum Jakarta mengadakan kuliah ilmu sosiologi. Nah, kemudian itu berlanjut di tahun 1950, itu mulai didirikan jurusan sosiologi di beberapa kampus negeri seperti Unpad, UGM, Unair USU, dan UI. Nah, jadi ini awal mulanya masuk sosiologi ke Indonesia ya. Sebagai sebuah ilmu, ingat ya sebagai sebuah ilmu. Cuma konsep sosiologi itu sudah ada dari zaman dulu tuh di sana. Dari zaman kerajaan lah bahasanya. Kemudian selanjutnya,
Nah, ciri-ciri ilmu sosiologi. Nah, sosiologi juga punya ciri-ciri yang membedakan dia dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, ciri-ciri sosiologi itu ada 4 di sana. Yang pertama itu ada empiris. Nah, empiris itu maksudnya apa? Empiris itu maksudnya sosiologi merupakan ilmu yang berdasarkan pada observasi dan sesuai dengan realita yang ada. Jadi fakta-fakta di lapangan itulah yang dijelaskan atau itulah yang dikaji oleh sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu sosiologi. Nah, kemudian yang kedua, teoritis. Nah, teoritis itu maksudnya apa? Teoritis itu secara pengertian adalah ciri ilmu sosiologi yang berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi atau pengamatan. Maksudnya begini, jadi kan ini istilahnya ciri-ciri ilmu sosiologi ini sudah disusun secara sistematis. Pertama kan empiris tuh. Empiris dia melakukan observasi dan pengamatan berdasarkan realita yang ada. Kemudian realita itu dibaca atau dijadikan sebuah teori. Makanya disebut dengan teoritis. Jadi dari hasil observasi kemudian dikaji secara bahasa dan kemudian melahirkan sebuah teori daripada hasil observasi tadi. Nah, itu yang disebut dengan teoritis. Kemudian yang ketiga itu kumulatif. Nah, kumulatif ini artinya memperbaiki, memperluas atau menyesuaikan teori-teori yang telah ada. Nah, jadi tadi misalnya nih, kita sudah membuat sebuah teori di sana. Nah, kemudian teori itu nanti akan berkembang. Oleh siapa yang mengembangkan? Oleh orang yang akan meneliti tentang masalah yang sama. Jadi misalnya saya melakukan penelitian tentang misalnya tentang kasus bullying yang ada di SMA N2 Semarapura. Nah, teori yang saya temukan bahwa kasus bullying di SMA N2 Semarapura itu diakibatkan oleh adanya kesenjangan dari segi ekonomi misalnya. Misalnya ada orang yang kaya, ada siswa yang kaya dan ada siswa yang miskin. Nah, kemudian kalian melakukan sebuah penelitian lagi tuh setelah saya melakukan penelitian. Dan kalian juga menemukan di sana bahwa selain dengan adanya faktor ekonomi, bullying di SMA N2 Semarapura juga terjadi karena misalnya adanya faktor sosial. Contoh misalnya pengaruh lingkungan dan lain sebagainya. Nah, jadi kalian itu memperkuat teori yang sudah saya sampaikan sebelumnya yang menyebutkan bahwa bullying di SMN 2 Semarapura itu diakibatkan oleh eh, adanya kesenjangan dari segi ekonomi. Kemudian kan kalian perkuat lagi itu dengan melakukan penelitian lagi bahwa kalian menyebut hasil penelitian kalian kan menyebutkan bahwa selain dengan faktor ekonomi, bahwa bullying di SMA N2 Semarapura juga terjadi karena faktor lingkungan. Nah, itulah yang disebut dengan kumulatif di sana tuh. Artinya memperbaiki, memperluas atau menyesuaikan teori-teori yang telah ada. Nah, teori saya tadi itu kalian perbaiki lagi, kemudian kalian memperluas teori saya. Nah, itu yang disebut dengan kumulatif. Gitu. Nah, itu merupakan ciri sosiologi. Kemudian yang terakhir non etis. Nah, non etis ini kan simpelnya gini. Dia itu berasal dari etis kan berasal dari kata etika ya. Etika kan itu kita berbicara baik dan buruk. Nah, otomatis kalau bunyinya non etis berarti tidak berbicara baik dan buruk. Nah, jadi itulah ilmu sosiologi. Jadi ilmu sosiologi ini tidak memandang suatu fenomena sosial atau masalah yang terjadi dalam masyarakat bahwa masalah itu buruk atau masalah itu baik dan lain sebagainya. Cuma sosiologi itu menjelaskan bagaimana keadaan yang sebenarnya tanpa melihat oh ini masalah baik itu ini masalah buruk. Jadi apa adanya kita jelaskan di sana. Nah, itulah yang disebut dengan istilah non etis. Jadi kita tidak akan menjudgment ya apakah masalah itu masalah yang baik ataupun masalah yang buruk. Yang penting kita meneliti aja gitu dan menjelaskan sesuai dengan fakta yang ada tanpa kita pertimbangan baik dan atau buruknya. Nah, jadi begitu ya untuk ciri-ciri ilmu sosiologi. Jadi kalau misalnya untuk mudah kalian pahami ini bisa disingkat. Misalnya empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Disingkat aja menjadi MT kuno. Nah, kan bisa tuh. Nanti kalian bisa hafal lebih mudah terkait dengan ciri-ciri ilmu sosiologi. Bisa. Nah, kemudian yang terakhir itu berkaitan dengan objek kajian sosiologi. Nah, objek ini maksudnya apa nih? Objek kajian sosiologi. Itu maksudnya bahwa sosiologi ini itu ada ranahnya atau ada yang dia teliti atau yang dia pelajari. Nah, jadi nggak sembarangan yang dia pelajari itu.
Nah, kemudian objek kajian sosiologi atau sesuatu yang dipelajari dalam sosiologi itu terbagi menjadi dua di sana. Ada objek yang sifatnya material dan ada objek yang sifatnya formal. Nah, kita lebih dulu, karena ini terbalik sebetulnya. Kita seharusnya menjelaskan formalnya dulu baru material ya, tapi tidak apa-apa. Jadi saya akan jelaskan nomor duanya dulu. Nah, objek formal itu adalah ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakatnya. Jadi kan gini, ilmu sosiologi itu kan secara hakikatnya atau secara umumnya itu kan berbicara soal masyarakat, berbicara soal manusia di sana. Nah, itulah yang disebut dengan objek formal atau kajian yang sebenarnya atau kajian umumnya atau yang dipelajari secara umum dalam sosiologi, yaitu tadi berkaitan dengan masyarakat. Nah, objek materialnya apa? Nah, objek materialnya itu yang dipelajari di dalam masyarakat, di dalam objek formal itu apa aja? Misalnya berkaitan dengan nilai, berkaitan dengan norma, hubungan sosial, interaksi, dan lain-lain. Nah, jadi itu maksudnya objek formal dan objek material. Atau ada contoh lain misalnya begini, untuk lebih mudah, dalam pelajaran biologi misalnya. Biologi itu objek formalnya adalah makhluk hidup. Nah, tapi objek materialnya itu misalnya plantai, kingdom, kemudian misalnya sistem reproduksi, menjelaskan sistem pernapasan dan lain-lain. Nah, itulah yang disebut dengan objek material. Jadi isi atau anak daripada objek formal tadi. Begitu kira-kira kalau bahasa sederhananya kita bisa gambarkan. Tadi kan objek formalnya dalam biologi ya, dia menjelaskan tentang makhluk hidup. Nah, cuma makhluk hidup itu terbagi lagi beberapa bagian. Misalnya tadi, kayak misalnya berbicara tentang animal, lantai, kemudian berbicara soal sistem reproduksi, berbicara tentang sistem pernapasan, dan lain-lain. Nah, empat hal ini atau yang menjadi sub bagian pembahasan itu disebut dengan objek material di sana. Nah, kalau dalam sosiologi, objek materialnya tuh terbagi menjadi dua. Ada yang dilihat dan ada yang tidak bisa dilihat. Nah, yang dilihat tadi kan fakta yang bisa dilihat di lapangan. Contoh misalnya masyarakat, itu kan kelihatan tuh ada manusianya. Kelompok sosial, nah itu ada tuh kelihatan dia. Yang nggak kelihatan apa? Nilai. Kemudian yang nggak kelihatan tuh juga norma, ideologi. Nah, kan nggak kelihatan tuh. Nah, itulah yang disebut dengan objek material dalam sosiologi. Nah, poinnya diingat ya, sekali lagi, objek formal adalah objek kajian yang sifatnya hakikat yang sebenar-benarnya dikaji atau secara umumnya dikaji dalam sosiologi. Ah, itu disebut dengan objek formal. Dan objek formal dalam sosiologi ya tadi masyarakat. Nah, objek materialnya banyak tuh. Dalam masyarakat kan ada nilai susunannya, ada norma, kemudian ada interaksi sosial, ada dan lain-lain. Nah, jadi begitu kira-kira secara umumnya materi yang berkaitan dengan sosiologi, berkaitan dengan materi konsep dasar. Nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi terkait dengan materi ini. Oke, sahabat sosiologi, sampai jumpa di video berikutnya.